Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Al-Ayubi dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih pencemaran yang terjadi pada pesisir pantai. Yang saya ambil adalah aktivitas pesisir pantai cermin akibat pencemaran lingkungan dan bagaimana juga kita mengatasi pencemaran tersebut. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang sangat luas. Artinya, wilayah Indonesia terletak di zona pesisir. Tidak dapat disangkal juga bahwa kawasan pesisir memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai rumah bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di lingkungan tersebut. Selain mengembangkan hasil laut, warga pesisir juga berkesempatan menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata. Lokasi yang sangat strategis dapat menjadikan pusat perdagangan dan perdagangan di pesisir pariwisata karena letaknya yang strategis. Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan juga lautan. Daerah ini sangat penting bagi penyediaan makanan, tempat wisata, serta pemanfaatan sumber daya alamnya. Namun, hal-hal tersebut pasti ada campur tangan manusia di dalamnya, sehingga meninggalkan dampak negatif yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan kawasan pesisir pantai. Sampah adalah salah satu dampak negatif yang sering ditinggalkan oleh masyarakat setelah melakukan aktivitas di kawasan pesisir pantai. Kondisi ini menyebabkan tekanan pada wilayah pesisir karena aneka macam kegiatan dan kenyataan pada darat dan laut. Sayangnya, sumber daya alam pesisir Indonesia saat ini belum dikelola dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah belum memperhatikan peluang dan pengembangan wilayah pesisir. Kurangnya pengetahuan penduduk terhadap program pesisir, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, semangat masyarakat dan biaya hidup penduduk pesisir seringkali mengganggu lingkungan pesisir. Tindakan masyarakat untuk pantai cermin didasarkan pada kebutuhan finansial. Kegiatan penduduk yang tinggal di dekat pesisir biasanya menyekup kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan penangkapan ikan, kegiatan pariwisata dan rekreasi yang menggunakan jasa maritim, menggunakan pembagian darat dan laut untuk kapal, pelabuhan, dan juga lain-lain. Aktivitas industri menggunakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan darat dan laut. Industri kelautan yang menggunakan tanah dan laut, kawasan pemukiman yang menggunakan tanah untuk pembangunan beserta peralatannya, pertanian dan kehutanan mengonsumsi tanah, kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan lingkungan dan faktor lainnya. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya, program sosial, pendidikan ekonomi, kesehatan dan lain-lain, di mana semua aktivitas dan perilaku manusia memiliki dampak terhadap lingkungan. Adapun penyebab pencemaran lingkungan pada tempat pesisir pantai cermin merupakan sampah. Sampah adalah suatu perkara kompleks yang dihadapi kota-kota pada dekat pantai atau pesisir. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan berakhir ke laut, ditambah cara penduduk setempat masih bergantung pada laut, pembuangan limbah. Penyebab lingkungan yang umum terjadi di sekitar wilayah pantai adalah masalah sampah yang merusak pantai. Masih banyak penduduk yang kurang peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Hanya destinasi wisata yang ditata dan dikelola secara optimal. Masalah sampah masih sulit dipecahkan.
karena warga masih terbiasa membakar sampah tanpa memilahnya. Adanya berbagai jenis pendidikan dan sosialisasi yang harus diterima masyarakat, menambah pengetahuan tentang masyarakat, dan mengubah cara masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 jenis sampah di pantai. Yang pertama yaitu yang disebabkan oleh wisatawan dan yang berasal dari laut. Kondisi laut belum baik. Sampah apabila dibiarkan tidak dikelola dapat menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan dan kelestarian kawasan wisata alam. Sebaliknya, apabila dikelola dengan baik, sampah memiliki nilai potensial seperti menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan estetika lingkungan, dan pemanfaatan lain sebagai bahan pembuatan kompos yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lahan kritis di berbagai daerah di Indonesia. Di kawasan pesisir Pantai Cermin yang keindahan dan keasrian alamnya masih terjaga, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke pantai tersebut. Namun, kesadaran masyarakat masih kurang, dan pembuangan sampah sembarangan oleh pengunjung mengakibatkan cagar alam yang sebelumnya dikelola menjadi rusak. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah. Pantai ini menjadi tujuan wisata yang datang dari berbagai arah dan menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat dan wisatawan. Belum lagi tambahan limbah laut, sampah ini sangat merusak dari segi keindahan dan mengganggu lingkungan pantai. Sampah merupakan tantangan besar saat ini, terutama bagi Indonesia yang secara statistik merupakan penghasil sampah terbesar di dunia dengan urutan nomor 2. Umumnya penduduk yang tinggal di Indonesia di daerah pesisir dan sebagian besar sampah terdapat di sini. Sampah di pantai dapat berasal dari aktivitas manusia seperti wisatawan, pembuangan sampah domestik, dan juga sungai. Pengelolaan sampah di kawasan Pantai Cermin perlu lebih dikontrol lagi karena masih banyak orang dan juga pengunjung yang membebani pemerintah daerah. Oleh karena itu terciptalah model pembangunan, tata kelola, dan pengendalian yang tujuannya adalah meningkatkan emosi positif dan mengurangi emosi negatif atau berpotensi menimbulkan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Wisata pantai wajib sebagai prioritas bagi seluruh pihak yang terlibat pada aktivitas ini. Contohnya, negara, ekonomi, dan masyarakat. Saat ini, kekhawatiran kami tetap bahwa beberapa kegiatan akhirnya mengarah ke kualitas dan kelestarian sumber daya alam, pesisir dan juga laut, yaitu pencemaran dan penipisan sumber daya pesisir dan laut. Pada konteks ini, langkah-langkah untuk memerangi potensi pencemaran dan tekanan lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan tahap operasional di sebuah kegiatan pembangunan industri. Salah satu tindakan yang diharapkan untuk menjaga kebersihan pantai adalah intervensi anggota masyarakat yang aktif dan juga upaya atau pengendalian yang harus dilakukan dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah, yaitu yang pertama, pemberian pemahaman tentang arti pentingnya kesadaran, sikap, dan perilaku dalam keberadaan sampah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, peran negara dalam pengelolaan sampah sangat berpengaruh. Sampai sekarang, pemerintah setempat belum memiliki regulasi dan kebijakan khusus terkait sampah swasta. Sangat sulit untuk satuan kerja, perangkat daerah, pemerintahan kota akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pengelolaan sampah.
Untuk saat ini yang tersisa hanyalah penumbuhan perilaku sadar lingkungan dan mewujudkan rasa kebersamaan meski frekuensi implementasinya sangat-sangat rendah. Yang ketiga, memberikan pelatihan tentang implementasi dan sistem pemantauan aksi berbasis masyarakat untuk mengurangi kerusakan lingkungan pesisir dan juga laut. Yang keempat, membantu masyarakat lokal untuk memilih dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih jauh. Yang kelima, penduduk sekitar pesisir sebagai orang yang dapat berpartisipasi aktif untuk menjaga jumlah sampah di daerah pesisir. Peran aktif masyarakat atau individu diperoleh dimulai dengan kepribadian yang baik dalam pengelolaan sampah seperti penumpukan, penyimpanan, pengelolaan dan daur ulang sampah plastik untuk mengecilkan jumlah beserta distribusi sampah. Pengabdian masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan mengurangi dampak pencemar lingkungan yang diakibatkan banyaknya sampah di Pantai Cermin. Pentingnya pengabdian kepada masyarakat ini dikarenakan melihat banyaknya sampah di sekitaran pantai yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kotor dan merusak pemandangan. Restorasi mangrove yaitu dengan penanaman kembali pohon mangrove. Untuk hal yang lain perlu juga dikembangkan secara cara penyelenggaraan ekosistem yang dapat mengurangi penebangan masyarakat di hutan mangrove. Kegiatan ini dapat dicapai bersama mengarahkan mata pencaharian masyarakat ke tempat masyarakat terus mencari mangrove. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilaksanakan solusi peningkatan peluang penangkapan ikan di kawasan hutan mangrove dengan penanaman mangrove agar mangrove dapat menjadi pembibitan pohon dan penangkapan ikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.